Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Saya sudah kalian kenal, Eti Rohayati, pada mata pelajaran agribisnis tanaman. Hari ini kita akan belajar, saya akan membahas tentang penanaman. Nah, dalam penanaman ini khusus akan dibahas tentang kapan waktu penanaman yang lebih baik untuk tanaman yang kita tanam. Saat ini saya akan membahas tentang penanaman pada sayuran yang sudah kita semai terlebih dahulu. Karena tentunya bagi tanaman yang tidak disemai terlebih dahulu, waktu dan caranya bisa berbeda. Baiklah, mari kita coba perhatikan pada gambar di layar ini. Nah, bibit sudah tersedia, bibit sudah tumbuh, kemudian lahan sudah siap, sudah ditutup mulsa, sudah diberi lubang tanam, karena di sini kita menanam sayuran ketimun yang tentunya jarak tanam, lebar bedengan itu sudah kita perhatikan sebelum melakukan kegiatan ini. Saat ini khusus kita akan membahasnya tentang penanaman berkenaan dengan waktu dan caranya. Waktu penanaman agar bibit yang kita tanam dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan, tentunya harus yang mendukung terhadap pertumbuhan. Bibit pada saat kita lepaskan dari tempat persemaian, tentunya di sana akan menyebabkan perakaran mungkin sedikit terganggu karena terlepas dari media, mungkin juga menjadi terbuka, dan apabila menghadapi sinar matahari yang kuat, tentunya akan terjadi penguapan yang lebih banyak, dan hal itu akan menyebabkan tanaman menjadi stres. Nah, ciri-ciri tanaman menjadi stres pada saat awal penanaman tentunya menunjukkan gejala tanaman tersebut menjadi layu. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita harus memperhatikan waktu tanam. Sebaiknya waktu tanam apabila bibit sudah kita semai terlebih dahulu, yaitu kita harus memperhatikan penyinaran sinar matahari harus menuju ke semakin berkurang. Yaitu tentunya berdasarkan pengalaman yang saya lakukan di sekolah. Nah, waktu penanaman yang cocok, yang lebih mendukung untuk pertumbuhan tanaman tidak terjadi stres, yaitu saya melakukannya mulai sekitar jam 2 atau setengah 3. Nah, tentu hal ini sinar matahari sudah menurun dan akan menuju ke sore hari yang tentunya menjadi lebih teduh. Nah, jadi bibit yang sudah kita siapkan ini tentunya menghadapi sinar matahari yang sudah meredup dan sudah menuju ke penyinarannya yang kurang. Nah, tentunya harapannya bibit tidak akan mengalami terjadinya stres karena kuatnya sinar matahari. Untuk penanaman bibit seperti ini, tentu lubang tanam yang sudah disiapkan ini kita harus beli lubang dulu menggunakan tugal. Nah, cara ini adalah lebih efektif untuk memudahkan menyimpan bagian perakaran tanaman yang harus tertutup di bagian tanah. Tentunya tanaman diambil satu persatu, disimpan pada lubang tanam. Lubang tanamnya sudah kita tugal terlebih dahulu.
Kemudian kita tanam, dan tanah di sekitar lubang tanam perakaran ini tentunya harus kita padatkan agar bibit menjadi tegak tumbuh. Tidak posisinya harus kelihatan bibit itu kokoh karena perakarannya terkokohkan oleh tanah. Nah, itu cara untuk penanaman tanaman sayuran yang kita semai terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, memperhatikan waktu dan cara. Nah, semoga uraian singkat ini bisa memberikan pemahaman, gambaran bagaimana dan kapan kita harus memperhatikan waktu dan cara penanaman. Nah, seperti contoh untuk tanaman bawang merah. Nah, tentunya lahan yang sudah siap ini kita buat terlebih dahulu lubang tanam. Karena untuk bawang merah ini jarak tanamnya rapat, yaitu 10 kali 10 cm. Nah, alangkah baiknya pada saat membuat lubang tanam ini dibantu oleh alat-alat sederhana yang kita sebut diberi nama caplak ya. Nah, pada saat alat tersebut ditekan ke permukaan tanah, maka akan meninggalkan lubang yang nantinya bisa digunakan untuk menyimpan bibit tanaman. Nah, atau juga seperti cara yang kedua, dibuat garis lurus sehingga nanti bibit akan disimpan pada garis tersebut, dan tentu memperhatikan jarak 10 kali 10 cm, 10 di antara baris, 10 cm di dalam baris. Nah, berbeda sama tadi yang kita saat menanam tanaman ketimun. Nah, jarak tanam tanaman ketimun bisa 40 kali 50 dan jaraknya lebih jauh dari jarak bawang merah. Nah, jarak tanam ini karena kita pertimbangkan dari adanya pertumbuhan tanaman atau crop tanaman. Karena setelah tumbuh, tanaman tetap harus mendapatkan sinar matahari yang cukup. Nah, demikian untuk penjelasan singkat tentang bagaimana menanam tanaman yang sudah kita semai terlebih dahulu agar pertumbuhan tanaman bisa maksimal atau bisa tidak mengalami stres karena terpapar sinar matahari pada saat siang. Nah, dengan waktu yang kita perhatikan di sore hari, kemudian cara lubang tanam yang sudah kita atur sesuai kondisi crop tanaman, maka insya Allah tanaman yang akan kita tanam akan tumbuh dengan sesuai harapan. Terima kasih untuk pembahasan hari ini. Semoga bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.